Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah qayyumus samawati wal ardin wudul uluhiyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajmain. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin wa sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi kali ini di hari yang penuh berkah, di hari Jumat, untuk kali ketiga dengan pertolongan Allah kita bisa bersua kembali untuk membahas ilmu syar'i terkait dengan mustalahul hadits. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita, memberikan tambahan iman, tambahan hidayah, ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita dengan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi kali ini bismillahi ta'ala. Dan tidak lupa untuk kita memperbanyak sholawat atas Nabi alaihi salatu wassalam di pagi hari ini dan juga di hari ini secara umum. Karena barang siapa yang bersolawat kepada Nabi SAW satu kali, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan 10 kali solawat. Dan solawat yang terbaik manakala kita lakukan di hari Jumat. Karena ini sebaik-baik hari untuk kita memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi azani Allah wa iyyakum. Sesuai dengan silabus bahwa pertemuan kita kali ini akan membahas tentang jenis-jenis khobar ataupun hadis jika ditinjau dari diterima ataupun tidaknya, kuat ataupun lemahnya khobar tersebut. Ini yang perlu kita sebutkan di awal supaya pembahasannya tidak melebar kemana-mana. Jadi pembahasan kita seputar pembagian khobar ataupun hadis jika ditinjau dari diterima ataupun tidaknya khobar tersebut, kuat ataupun lemahnya khobar tersebut. Baik.
Al-khabar atau al-hadis jika ditinjau dari diterima atau tidaknya, kuat ataupun lemahnya khabar tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan al-khabar al-maqbul. Yang kedua disebut dengan al-khabar al-mardud. Yang pertama, al-hadithul maqbul atau al-khabar al-maqbul. Hadis-hadis yang diterima. Makbul artinya diterima. Doa yang makbul, yakni doa yang diterima. Hadis-hadis yang diterima oleh para ulama ada 4 macam. Yang pertama adalah sahihun lidatihi. Yang kedua sahihun li ghairihi. Yang ketiga hasan li dzatihi. Yang keempat hasan li ghairihi. Ini jenis yang pertama, yakni al-khabar al-maqbul. Ini hadis yang diterima oleh para ulama untuk diamalkan. Hadis tersebut ada 4 tingkatan atau 4 macam. Ada sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, dan hasanun li ghairihi. Kemudian jenis yang kedua al-khabarul mardud. Jenis khabar yang ditolak oleh para ulama, ini tidak dijadikan sebagai dalil ataupun landasan hukum. Khabar al-mardud ini ada 2 macam secara umum. Yang pertama, al-mardud bisababi saqtun fil isnad. Al-mardud bisababi saqtun fil isnad. Dan yang kedua, al-mardud bisababi ta'nun fir ruwah. Jadi yang pertama, al-mardud bisababi saqatin fil isnad. Hadis yang tertolak dengan sebab terputusnya sanad. Yani kenapa suatu hadis itu ditolak, tidak dijadikan sebagai landasan hukum? Karena yang pertama boleh jadi sanadnya terputus. Kalau sanadnya terputus, tidak bersambung, berarti ada indikasi hadis tersebut itu dipalsukan, direka-reka. Karena hadis ini harus diriwayatkan secara tersambung dari satu perawi ke perawi yang lain. Maka jika sanadnya terputus, ada indikasi hadis tersebut adalah rekaan atau hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. Maka adanya indikasi yang besar ini menjadikan hadis tersebut tertolak. Maka hadis itu baru diterima ketika sanadnya tersambung dari satu perawi ke perawi yang lain. Ini jenis yang pertama dari al-mardud, yakni al-mardud bisababi saqatin fil isnad. Hadis yang tertolak karena sebab terputusnya sanad.
Kemudian al-mardud jenis yang kedua ialah al-mardud bisababi ta'nin firruwah. Ini hadis yang tertolak dengan sebab tuduhan yang dialamatkan kepada salah seorang atau beberapa orang di antara perawi hadis. Kita akan jelaskan rinciannya insya Allah terkait hadis al-mardud ini pada pertemuan kelima dan keenam insya Allah biidznillah. Adapun sekarang kita akan terfokus pada al-hadis al-maqbul. Ini hadis jika ditinjau daripada diterima atau tidaknya terbagi menjadi dua, ada maqbul dan mardud, dan kita lebih fokus kepada hadis yang maqbul, hadis yang diterima dan juga tingkatannya. Baik, jadi kita akan membahas apa itu hadis sahihun lidatihi, sahihun li ghairihi, hasanun lidatihi, dan hasanun li ghairihi. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini biidznillah. Tapi secara umum saya sudah berikan gambarannya tadi bahwa hadis jika ditinjau dari diterima atau tidaknya terbagi menjadi berapa? Dua macam, ada al-hadis al-maqbul, hadis yang diterima, dan al-hadis al-mardud, yakni hadis yang tertolak. Nah, kita membahas jenis-jenis hadis yang diterima terlebih dahulu. Untuk pertemuan berikutnya, kita juga akan membahas jenis-jenis hadis yang diterima, akan tetapi yakni yang diamalkan atau tidak diamalkan biidznallahi ta'ala. Jadi pertemuan berikutnya, pertemuan keempat, kita masih tetap akan menjelaskan tentang jenis-jenis hadis yang diterima, namun dalam sudut pandang diamalkan atau tidak diamalkan. Karena ada kalanya hadis sahih itu tidak boleh diamalkan. Nah, itu kapan? Nah, kita akan jelaskan biidznillah pada pertemuan yang keempat. Baik, tidak memperpanjang pembahasan, kita akan menjelaskan 4 jenis hadis yang makbul, sahihun lidatihi, sahihun li ghairihi, hasanun lidatihi, dan hasanun li ghairihi. Ya, antum dan antunna bisa buka referensi yang antum punya, tapi pada kesempatan kali ini saya mengambil referensi satu kitab yang berjudul Imdadul Mughith fi Tashili Ulumil Hadits, ya. Karya Dr. Luqmanul Hakim Al-Indonesi Al-Azhari. Dr. Luqmanul Hakim Al-Indonesi. Beliau adalah lulusan Al-Azhar Mesir dan membuat kitab yang bermanfaat untuk kita. Di sini kitab Mustalahul Hadis yang beliau beri tajuk dengan Imdadul Mughith fi Tashili Ulumil Hadis. Banyak sekali contoh-contoh yang beliau berikan kepada kita untuk memudahkan pemula dalam mempelajari ilmu Mustalahul Hadis. Baik. Sekarang kita akan membahas apa itu hadis sahihun lidati. Hadis sahihun lidatihi. Pertama, secara makna. Sahih secara bahasa. Jadi makna di sini maksudnya secara definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, definisi secara bahasa atau etimologi. Sahih secara bahasa bermakna diddus sakim, lawan dari as-sakim. Sahihun diddu sakim. Sahih lawan dari sakim.
Sahih artinya sehat, lawan dari sakim yang artinya sakit. Maka sahih ialah bermakna sehat. Jismun sahih, yakni badan yang sehat. Berarti hadis yang sahih, hadis yang sehat. Yang tidak ada penyakitnya, yang menjadikan hadisnya lemah ataupun dhaif. Itu secara bahasa. Adapun as-sahihu istilahan, sahih secara istilah, dan maksudnya di sini adalah sahihun lidzatihi, secara istilah ialah mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit an mithlihi ila muntahahu min ghairi syududin wala illah. Hadis sahihun lidzatihi secara istilah didefinisikan oleh para ulama dengan mattasala sanaduhu, hadis yang sanadnya bersambung. Binaqlil adlid dhabit, yang diriwayatkan oleh al-adl. Ini seorang yang adil. Adil maksudnya muslim yang menjaga kewajibannya dan menjauhi dosa-dosa besar. Itu makna daripada adil. Yakni secara zahir dia muslim, melaksanakan kewajiban sebagai muslim seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji ke Baitullah, zakat jika punya uang, mencapai nisab. Secara zahir melakukan amalan-amalan tersebut, kemudian menjauhi dosa-dosa besar, maka disebut dengan adil, yakni seorang yang adil. Ad-dhabit binaqlil adlid dhabit, yang kuat hafalannya. Yang kuat hafalannya, dan hafalan oleh para ulama disebutkan ada 2 macam. Oleh para ulama dikategorikan ada 2 macam. Yang pertama, dhabtus sodri. Ya. Yang pertama adalah dhabtus sodri, yakni hafalan yang ada di dalam dada. Yang kedua, dhabtus satri, yakni hafalan yang ada di tulisan. Yakni baik hafalan yang ada di dalam dada atau hafalan yang ada di dalam kitab, dua-duanya itu diterima oleh para ulama. Artinya jika ada perawi yang adil, dia memiliki hafalan yang kuat terhadap hadisnya di dalam dada, yang kapan saja dia bisa mengistighdhar, menghadirkan hafalan tersebut tanpa ada kesalahan yang berarti, maka riwayatnya diterima dengan sempurna. Ataupun ada seorang perawi yang adil, dia tidak memiliki hafalan yang kuat di dalam hatinya. Jadi dia tidak punya hafalan yang kuat sekali dalam menghafal hadis, tapi dia catat hadis tersebut di dalam kitabnya dan dia jaga tulisannya hingga tidak berubah dari awalnya. Kemudian dia muqabalah, jadi dia koreksikan tulisannya tersebut kepada syekhnya, benar atau tidak riwayatnya tersebut. Setelah dicek oleh syekhnya ternyata benar, divalidasi ini adalah riwayat yang sah, dia jaga riwayat tersebut, kemudian ketika dia mau meriwayatkan lagi kepada yang lain, maka riwayat tersebut diterima oleh para ulama. Jadi hafalan tidak mesti hafalan di dalam dada. Saya katakan hafalan di dalam dada karena hafalan itu ada di dalam hati ya. Tapi masih ada ketersambungannya dengan otak. Jadi akal menurut pendapat yang benar itu ada di dalam hati, bukan di otak. Akal itu ada di dalam hati, yakni jantung maksudnya. Ya, hati itu maksudnya jantung.
Itulah niat kita, hafalan kita itu ada di dalam jantung, tapi memiliki ketersambungan dengan otak kita. Otak yang memproses, tapi semua itu masdarnya, yakni asal muasalnya ada di dalam hati. Baik. Jadi kalau ada seorang muslim yang adil, yakni muslim yang menjaga kewajibannya, menjauhi dosa-dosa besar, kemudian memiliki hafalan yang kuat. Dia meriwayatkan hadis tersebut dari orang yang semisalnya, orang yang serupa dengannya, yakni orang yang adil sepertinya, sampai muntahahu, sampai akhirnya. Akhir hadis tersebut diriwayatkan kembali kepada orang lain, jadi dituliskan di dalam kitab hadis misalkan, seperti itu sanadnya, maka hadis ini dihukumi hadis yang muttasil sanadan. Ini hadis yang bersambung secara sanad. Min ghairi syududin wala illah. Yang hadis tersebut tidak ada syad, yakni menyelisihi riwayat yang lebih siqah, yang lebih kuat daripada riwayatnya, dan tidak ada illah, yakni cacat yang menjadikan hadis tersebut lemah. Cacat yang tidak kentara yang menjadikan hadis tersebut lemah. Maka inilah 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis sahihun lidzatihi. Suatu hadis dikatakan sahihun lidzatihi apabila memenuhi berapa? 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Ya. Yang pertama apa? Sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh seorang yang adil, yakni muslim yang menjaga kewajiban dan menjauhi dosa-dosa besar. Yang ketiga, hafalannya kuat. Dan hafalan ini boleh jadi hafalan dengan dada ataupun dengan tulisan. Dua-duanya diterima oleh para ulama. Yang keempat, tidak ada syad, yakni tidak menyelisihi riwayat yang lebih kuat daripada riwayatnya, atau yang lebih banyak diriwayatkan oleh para perawi yang lain. Yang kelima, tidak ada illah, yakni celak di dalam hadis yang menjadikan hadis lemah. Meski celak ini, cacat ini itu tidak kentara, yakni tidak terlalu terlihat di dalam hadis. Iya, ditambah 37 tambah 11 itu yang dana riba itu tetap dimasukin. Baik. Suaranya bisa di-mute. Ada feedback. Baik. Al-Imam Al-Baiquni dalam Al-Mandhumah Al-Baiquniyah menyebutkan syarat hadis sahih dalam bait syair beliau mengatakan awalu has-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya. Ya, awalu has-sahihu, yakni yang pertama dari jenis hadis ialah hadis sahih. Apa itu yang bersambung sanadnya? Wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yasudda, tidak ada syad, wala yu'al, tidak ada illah, yarwihi adlun, yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabitun, dan hafalannya ialah hafalan yang kuat, an mithlihi, dari orang yang sepertinya, terus menerus sampai akhir, ya, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqli. Jadi ini syarat hadis sahihun lidzatihi. Hadis dikatakan sahihun lidzatihi kalau dia memenuhi 5 syarat tersebut,
yakni sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, muslim yang baik, tidak yang melakukan dosa-dosa besar, hafalannya kuat, tidak ada syad dan tidak ada illah. Hafalkan ini ya, syarat daripada hadis dikatakan sahihun lidatihi. Baik. Contoh daripada hadis sahihun lidatihi ialah hadis yang masyhur sekali. Kita sudah hafalkan bersama insya Allah. Hadis pertama di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis tentang niat ya. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau mengatakan haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Al-Qamata ibn Waqqas Al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-hadits. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Beliau meriwayatkan dari gurunya yang bernama Al-Humaydi, yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Ia meriwayatkan dari gurunya Sufyan. Sufyan di sini ialah Ibnu Uyainah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ia mengatakan telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia mendengar Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi mengatakan, aku mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar. Ia mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Baik. Jadi runutan sanadnya mulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ini yang didengar oleh Umar ibn Al-Khattab. Kemudian Umar menyampaikannya di mimbar. Dan yang meriwayatkan hadis Umar ialah Al-Qamah. Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi. Kemudian Al-Qamah meriwayatkan hadis ini kepada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayatkan hadis ini kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Jadi hadis ini juga disebut dengan hadis gharib. Ini contoh hadis gharib pada pertemuan yang telah berlalu. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh cuma satu orang perawi dari aslu sanadnya saja. Bahwa yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat cuma Umar. Dari kalangan tabi'in yang kibar cuma Al-Qamah. Kemudian Al-Qamah meriwayatkan kepada Muhammad bin Ibrahim, seorang tabi'in pula. Kemudian meriwayatkan kepada seorang tabi'in pula yang bernama Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Salah satunya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Dan Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan kembali kepada murid-muridnya, salah satunya ialah Al-Humaydi. Setiap perawi yang kita sebutkan semuanya adalah perawi yang thiqah. Thiqah yang hafid. Perawi yang thiqah hafalannya kuat pula. Semisal Al-Humaydi adalah seorang perawi yang thiqatun hafidun, thiqah dan hafid. Sufyan juga thiqatun hafid. Yahya bin Sa'id thiqatun thabtun. Muhammad bin Ibrahim thiqah. Al-Qamah ibn Waqqas Al-Laythi thiqatun thabtun.
Umar bin Al-Khattab tentu sahabiyun yang jalil, ya, yang punya kedudukan istimewa di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang pertama adil, jelas ya, perawi yang semuanya thiqah dan semua hafalannya kuat. Kemudian sanadnya tidak ada yang terputus, bersambung. Masing-masing mendengar dari gurunya. Sampai kemudian ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Maka hadis ini disebut dengan hadis sahihun lidatihi. Dan hadis ini tidak memiliki illah ataupun syad menyelisih hadis yang lebih kuat. Maka hadis ini dikategorikan sebagai sahihun lidatihi. Itu ya contoh daripada sahihun lidatihi. Baik. Sekarang apa makna sahihun li ghairihi? Sahihun li ghairihi pada asalnya adalah hasan li dzatihi. Jadi kalau kita ingin mengerti sahihun li ghairihi, maka kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi, nah kita jelaskan hasan li dzatihi terlebih dahulu. Apa makna hasan li dzatihi? Hasan li dzatihi ialah hadis yang memiliki semua syarat yang ada di dalam hadis sahihun li dzatihi yang sudah kita sebutkan tadi, kecuali syarat yang ketiga yang kita sebutkan, yakni hafalan yang kuat. Karena syarat yang ketiga dari sahihun li dzatihi ialah harus seorang perawi yang dhabit, yang hafalannya kuat, sangat kuat. Tapi hasan li dzatihi diriwayatkan oleh seorang perawi yang khafiful hifdi, hafalannya sedikit lemah, hafalannya tidak kuat, maka derajat hadisnya itu turun menjadi derajat hadis hasan li dzatihi. Jadi apa mana hadis hasan li dzatihi? Huwa mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti dokton akhaffa min doktis sahih wa salima min syududin wa illatin. Hadis hasan li dzatihi ialah hadis yang sanadnya bersambung seperti sahih li dzatihi. Diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil, yang siqah. Namun hafalannya kurang dari hafalan para perawi hadis sahih. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang kita garis bawahi ialah hafalannya kurang dari hafalan para perawi yang sahih. Maka hadisnya tidak menjadi sahih li dzatihi, tapi menjadi hasan li dzatihi karena sebab hafalan seorang perawi yang kurang dari perawi sahih tadi. Dan tidak ada syarat ataupun illah. Maka kurangnya hafalan dari seorang perawi itu mempengaruhi kesahihan hadis. Harusnya hadis yang menjadi sahih li dzatihi, tapi karena kurang hafalannya itu menjadi hasan li dzatihi. Ya. Jadi hafalannya itu mempengaruhi tingkatan hadisnya, sekarang menjadi hasan li dzatihi, ya, bukan sahih li dzatihi. Ya. Al-Imam Al-Baiquni mengatakan dalam Mandhumah Al-Baiquniyah yang sudah dita'dil, ya, oleh sebagian ulama. Dita'dil itu maksudnya dikoreksi lafadznya, ya, dengan istilah yang lebih dekat kepada kebenaran menurut mutaakhirin. Wal hasanul khafifu dokton itgodat rijaluhu lakas sahih istaharat. Dan hadis hasan itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang khafifu dokton, yang hafalannya itu sedikit lemah, yang hafalannya itu kurang, yang dia itu tidak seperti perawi yang sahih. Tapi hadis hasan tadi memenuhi semua kriteria yang lain daripada sahihun
lidatihi berarti sanadnya bersambung, dia diriwayatkan oleh seorang yang adil, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah, hanya saja hafalan perawi tersebut itu tidaklah sekuat hafalan perawi yang sahih, ya, hafalan perawi yang sahih. Maka biasanya para perawi hadis hasan lidatihi ini disebut oleh para ulama dengan perawi yang soduk, perawi yang soduk, ya, yakni perawi hadis hasan lidatihi. Baik. Contoh daripada hadis hasan lidatihi. Contoh daripada hadis hasan lidatihi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dalam sunannya. Ia mengatakan, qala haddatsana Bundar, qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan, qala haddatsana Bahas ibn Hakim, qala haddatsani abi an jaddi, qala qultu ya Rasulullah man abarru, qala ummaka, qultu thumma man, qala ummaka, qultu thumma man, qala ummaka, qultu thumma man, qala thumma abaka, thumma al-aqraba fal-aqrab. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari gurunya yang bernama Bundar. Ia mengatakan, haddatsana Bundar, telah menceritakan kepada kami Bundar. Ia mengatakan, haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Haddatsana ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Bahas ibnu Hakim. Dan inilah perawi yang dimaksud sebagai perawi hadis yang hasan. Qala haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, dan bapaknya Bahas bin Hakim juga merupakan perawi yang hasan. An jaddi, dari kakeknya yakni Muawiyah, ia mengatakan, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Maka Rasul menjawab, kepada ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Baru bapakmu. Kemudian yang dekat dan yang lebih dekat. Baik. Hadis ini dikatakan hadis yang hasan karena ada dua orang perawi yang dikatakan perawi yang soduk. Siapa mereka? Yakni yang pertama Bahas bin Hakim dan bapaknya Hakim. Kedua-duanya adalah perawi yang soduk, yakni perawi yang siqah namun memiliki hafalan yang tidak kuat seperti para perawi hadis yang sahih. Maka hadis ini disebut sebagai hadis hasan lidatihi karena sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang siqah, kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah, hanya saja ada dua orang perawi yang hafalannya kurang daripada hafalan para perawi yang sahih sehingga turun derajatnya menjadi hasan lidatihi. Baik. Maka dengan kita mengerti apa makna hasan, kita sekarang akan menjelaskan sahihun li ghairihi. Bahwasanya hadis sahihun li ghairihi, hadis ini menjadi sahih li ghairihi karena bantuan hadis yang lain. Maksud daripada hadis sahih li ghairihi, karena hadis ini menjadi sahih karena ada hadis yang membantu derajatnya menjadi hadis sahih, ya. Ya. Kita jelaskan makna lidatihi dan li ghairihi. Kalau yang pertama tadi sahihun lidatihi, maksudnya ialah bahwasanya hadis itu sahih dengan sendirinya. Dengan sanad itu dia sudah menjadi sahih tingkatannya secara sanadnya. Tapi ada hadis-hadis yang dia secara sanadnya adalah hasan lidatihi,
Tadi hasan lidatihi kita sudah sebutkan bahwa ada perawinya yang kurang hafalannya. Maka hadisnya menjadi hasan lidatihi. Tapi hadis hasan lidatihi ini bisa naik ke tingkatan derajat sahih. Kenapa? Karena sebab ada hadis yang lain. Hadis ini lebih kuat daripada hadis hasan lidatihi atau yang serupa, yang selevel dengannya. Maka gara-gara ada temannya yang menguatkan, ya, maka tingkatan hadis yang sahihun lidatihi ini naik menjadi tingkatan yang tadinya hasan lidatihi ini naik menjadi sahihun li ghairihi. Baik. Mudah-mudahan bisa dicerna ya, bisa dipahami dengan baik. Jadi hadis sahihun li ghairihi maknanya kalau secara istilah makana ad-dabtu fihi ghairu tam walakinnahu jaa min tariqin akhar mithluhu au aqwa minhu. Yani suatu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang kurang hafalannya, tapi tadi memenuhi syarat hadis yang sahih, hanya kurang hafalannya, berarti hadis tersebut disebut dengan hasan lidatihi. Akan tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Boleh jadi riwayat yang lain tadi itu selevel dengan riwayat tersebut atau justru lebih kuat. Maka riwayat yang tadi dikatakan hasan lidatihi itu naik ya tingkatannya menjadi sahihun li ghairihi. Contoh ya, bil mithal yattadih al maqal, dengan contoh lebih jelas pernyataan. Contoh hadis sahihun li ghairihi, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ia mengatakan, qala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Abdah ibni Salamata, qala haddatsana Abdatu bnu Sulaiman an Muhammad bin Amrin an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib. Ia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amr, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, laula an asyqa ala ummati, andai kata tidak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Nah, di sini dikatakan bahwasanya perawi yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah itu gurunya Abdah bin Sulaiman bernama Muhammad bin Amr, dikatakan oleh para ulama adalah perawi yang soduk ya, perawi hadis yang hasan lidatihi ya, dia tidak memiliki hafalan yang kuat sebagaimana hafalan para perawi hadis yang sahih, sehingga hadis ini turun derajatnya menjadi hadis hasan lidatihi. Harusnya dia menjadi sahihun lidatihi, tapi karena hafalan daripada Muhammad bin Amr ini kurang kuat, maka hadisnya turun menjadi hasan lidatihi. Adapun para perawi yang lain ya, maka disebutkan itu adalah para perawi yang siqah dan memiliki hafalan yang kuat. Hanya Muhammad bin Amr ini saja yang kurang kuat hafalannya. Baik. Akan tetapi hadis ini dikuatkan dengan jalur lain. Hadis tadi adalah hadis yang apa? Yang hasan lidatihi. Ternyata hadis tersebut ada yang menguatkan. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur Malik, dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya.
Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Sufyan bin Uyainah dari Abu Zanad bihi, yani dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi hadis ini hadis yang kita sebutkan tersebut itu punya mutaba'ah. Mutaba'ah belum kita sebutkan maknanya ya. Atau di silabus tidak kita masukkan ya. Mutaba'ah itu maksudnya ialah penguat hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat yang sama. Kalau tadi kita sebutkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Itu jalurnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah punya murid namanya Abu Salamah. Abu Salamah punya murid namanya Muhammad bin Amr. Inilah yang diperdebatkan oleh para ulama karena perawi ini adalah perawi hadis yang kurang kuat hafalannya. Tapi ternyata ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah pula ya, seorang tabi'in yang lain yang bernama Al-A'raj. Jadi Abu Hurairah punya dua murid, yang satu Abu Salamah, yang satu Al-A'raj. Abu Salamah ini yang meriwayatkan darinya Muhammad bin Amr. Inilah perawi yang soduk tadi. Hadisnya dari jalur Abu Salamah ini adalah apa? Adalah hadis Hasan Lidati. Ternyata dari riwayat yang sahih dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Al-A'raj, dari Abu Zanad. Ini Abu Zanad perawi yang siqah. Meriwayatkan dari Abu Zanad ini ada beberapa orang perawi, salah satunya adalah Malik bin Anas dan Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian Bukhari meriwayatkan dari jalur Malik, Muslim meriwayatkan dari jalur Sufyan ibnu Uyainah. Kalau dari jalur Al-A'raj ini riwayatnya sahih. Sahihun lidzatihi. Kalau dari jalur Abu Salamah riwayatnya hasan lidzatihi. Maka riwayat dengan jalur Abu Salamah tadi ya itu dikuatkan dengan mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya riwayat yang lain dari jalur Al-A'raj tadi ya yang menguatkan riwayatnya ya dari jalur sahabat yang sama yakni Abu Hurairah. Maka hadis dari jalur Abu Salamah naik tingkatannya dari tadinya adalah hasan lidzatihi menjadi sahihun li ghairihi. Ya. Paham tidak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang jelas bahwasanya hadis sahihun li ghairihi itu hukum asalnya adalah hasan lidzatihi, tapi karena ada penguat dari hadis lain yang selevel dengannya sama-sama hasan lidzatihi atau ada yang lebih kuat ya. Jadi sahihun lidzatihi yang mengangkat derajatnya menjadi sahihun li ghairihi. Yani dia sahih karena sebab hadis yang lain. Ya, karena sebab li ghairihi hadis yang lain. Baik, kemudian yang terakhir adalah hadis hasan lidzatihi. Hasan li ghairihi afwan. Hadis hasan li ghairihi. Apa itu hadis hasan li ghairihi? Ialah hadis dhaif. Ghairis syadid ya, ghairis syadidid dha'fi. Wal haditsu dha'ifu ghairu syadidid dha'fi idza tadada bi rawin akhara mu'tabarin min mutaba'in aw syahidin fayartaki ila darajatil hasani li ghairihi. Hasan li ghairihi ialah hukum asalnya hadis dhaif. Tapi dhaifnya itu tidak terlalu kuat. Jadi dhaifnya itu kelemahannya itu ringan. Ya. Hadis ini menjadi tingkatan hasan li ghairihi karena ada sebab mutaba'ah atau syahid atau syawahid. Jadi sebab riwayat yang lain dari jalur sahabat yang lama yang sama namanya mutaba'ah atau dari jalur sahabat yang lain namanya syahid. Riwayat-riwayat tersebut menguatkan hadis ini sehingga naik dari tadinya dhaif menjadi hasan li ghairihi.
Maka itu tingkatan yang paling bawah dari hadis yang makbul. Tingkatannya yang pertama itu ialah sahihun lidzatihi, kemudian sahihun li ghairihi, hasan lidzatihi, dan hasan li ghairihi. Maka hasan li ghairihi ini menjadi tingkatan hadis yang paling rendah dari hadis yang makbul. Contoh hadis hasan li ghairihi ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Al-Musanna bin Sa'id, dari Qatadah, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Orang yang beriman ketika meninggal itu mengeluarkan keringat di keningnya. Al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Orang yang beriman ketika meninggal mengeluarkan keringat di keningnya. Jadi salah satu di antara tanda husnul khatimah ialah orang ketika meninggal itu mengeluarkan keringat, atau ketika sedang sakaratul maut itu mengeluarkan keringat ya di keningnya. Itu salah satu tanda di antara husnul khatimah, sebagaimana hadis ini dan riwayat yang lain. Hadis ini dikatakan hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif ternyata. Ya, kalau dari riwayat ini, jalur ini. Kenapa hadisnya dhaif? Karena ada inqita', ada sanad yang terputus. Di mana itu? Yakni antara Qatadah dan Abdullah bin Buraidah. Yani hadis ini dari Nabi, dari Buraidah, sahabat Nabi, dari Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah ini kemudian langsung ke Qatadah. Qatadah langsung meriwayatkan kepada Abdullah bin Buraidah. Dikatakan oleh para ulama hadisnya terputus. Jadi Qatadah itu harusnya tidak meriwayatkan langsung kepada Abdullah bin Buraidah, ya, tapi ada perantara yang lain. Ya. Akan tetapi ternyata ada riwayat yang lain yang menegaskan bahwa hadis ini itu bersambung, tapi bukan dari jalur Qatadah tadi, tapi dari jalur yang lain, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beliau meriwayatkan dari Muhammad bin Ma'mar, Muhammad bin Ma'mar meriwayatkan dari Yusuf bin Ya'qub, Yusuf bin Ya'qub meriwayatkan dari Kahmas bin Al-Hasan, Kahmas bin Al-Hasan meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Nah, sanadnya ini bersambung. Jadi Kahmas bin Al-Hasan meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Ini sanadnya bersambung. Dia menjadi mutaba'ah bagi riwayat Qatadah tadi. Maka riwayat Qatadah yang tadinya terputus antara dia dengan Abdullah bin Buraidah itu dikuatkan dengan riwayat Kahmas bin Al-Hasan dari Abdullah bin Buraidah. Maka derajat riwayat Qatadah tadi menjadi hasan li ghairihi. Harusnya dia adalah hadis yang dhaif karena terputus sanadnya, tapi karena dikuatkan dengan jalur yang lain, maka riwayatnya menjadi riwayat yang hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena sebab riwayat yang lain. Baik. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, atau keseluruhan apa yang bisa kita jabarkan pada kesempatan kali ini, bahwa secara umum hadis jika ditinjau dari kuat atau tidaknya, diterima atau tidaknya, terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis yang makbul, yakni yang diterima. Ada hadis yang mardud, yakni yang tidak diterima atau ditolak, tidak dijadikan sebagai hujjah. Nah, hadis yang makbul ini, yang diterima ini, ada 4 tingkatan yang disebutkan oleh para ulama. Ada sahihun lidzatihi, sahihun li ghairihi, hasan lidzatihi, dan hasan li ghairihi. Sahihun lidzatihi tadi sudah kita sebutkan, yakni hadis yang memenuhi 5 syarat, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang hafalannya kuat, tidak ada syad dan tidak ada illah. Ya,
Kemudian sahihun li ghairihi ialah hadis yang harusnya dia hasan di dzatihi. Hasan di dzatihi ialah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung, perawinya siqah, namun hafalannya kurang, tidak ada syad dan tidak ada illah. Tapi karena ada yang menguatkannya, maka naik tingkatannya menjadi sahih ghairihi. Adapun hasan di ghairihi harusnya dia hadis dhaif dia. Hadis dhaif, tapi naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi karena ada riwayat yang lain yang menguatkannya. Adapun jenis yang kedua ialah hadis yang mardud, yang tertolak, ialah karena sebab dua alasan. Yang pertama sakatun fil isnad, adanya sanad yang terputus. Yang kedua karena ta'nun fil ruwah, karena adanya celaan ya terhadap salah seorang atau diantara perawi hadis. Ya, insya Allah akan kita jabarkan penjelasan tentang saktun fil isnad pada pertemuan yang kelima, ya kalau tidak salah, dan ta'nun fil ruwah pada pertemuan yang keenam, ya biidznillah taala. Ya, jadi itu kesimpulan yang bisa kita paparkan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang ditanyakan, ada yang belum jelas, silahkan. Bisa ditulis atau disebutkan secara langsung. Yang hadir berapa? Ada pertanyaan atau tidak? Assalamualaikum Ustadz. Salam. Mau menanyakan terkait dengan hadis mutaba'ah pada jalurnya yang mutaba'ah itu sebenarnya status hadisnya itu seperti apa Ustadz? Apakah hadis hasan li zatihi atau bagaimana Ustadz? Karena kan tadi yang di jalurnya Abdullah bin Ruwaidah tadi kan di jalur yang berbeda untuk mutaba'ah pada hadis yang dhaif tadi. Status hadis di jalurnya Abdullah ini statusnya apa Ustadz? Baik. Nah, pertanyaan bagus. Tadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Hadisnya itu hadis yang dhaif karena antara Qatadah dan Abdullah bin Buraidah itu terputus sanadnya. Yani hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu yamutu bi'irqil jabin. Orang yang beriman itu meninggal dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Dari riwayat atau dari jalur Qatadah ke Buraidah, ke Abdullah bin Buraidah itu terputus sanadnya ya. Maka untuk jalur ini dihukumi dhaif. Untuk jalur ini dihukumi dhaif. Tapi kedhaifan ini diselamatkan oleh jalur lain yang sahih. Jadi hukumnya sahih, derajatnya sahih. Dari riwayat Kahmas bin Al-Hasan, salah seorang murid dari Abdullah bin Buraidah, yang sanadnya jelas bersambung. Kalau sanad Kahmas bin Al-Hasan, itu murid Abdullah bin Buraidah itu bersambung terhadap Abdullah bin Buraidah secara langsung bersambung. Maka dari jalur ini yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam sunannya, Imam Nasai dalam sunannya meriwayatkan dari jalur Kahmas bin Al-Hasan dari Abdullah bin Buraidah, itu riwayatnya derajatnya sahih. Maka riwayat yang sahih ini dia jelas menolong riwayat yang dhaif. Dari riwayat yang
dari jalur Qatadah tadi, maka riwayatnya itu naik menjadi hasan li ghairihi. Menjadi hasan li ghairihi. Maka mutaba'ah itu maksudnya ialah penguat dari jalur sahabat yang sama. Karena sahabatnya itu sama-sama Buraidah ya, dari jalur sahabat yang sama. Itu penguatnya boleh jadi lebih kuat dari riwayat tersebut yang dhaif tadi. Dari riwayat tersebut ya, yang dhaif ya jelas lebih kuat ya. Apa riwayatnya ya, yang menguatkan ya, atau yang selevel untuk tingkatan hasan bidzatihi. Jadi sama-sama hasan bidzatihi ini. Ini ada hadis hasan lidzatihi. Ini ada hadis hasan lidzatihi. Hadisnya sama, sama-sama saling menguatkan, maka kedua-duanya naik menjadi tingkatan sahih li ghairihi. Jadi sahih karena sebab apa? Karena sebab pertolongan temannya. Ya. Jadi ini hadis sahih, ini hadis hasan lidzatihi. Ini ada hadis yang menguatkan sahih lidzatihi. Maka hasan lidzatihi diangkat menjadi sahih li ghairihi. Ini ada hadis dhaif, ini ada hadis dhaif ya. Secara hadisnya dia dhaif, tapi ada yang menguatkan hasan lidzatihi misalkan. Ya, dia menguatkan hadis yang dhaif ini maka naik level menjadi hasan li ghairihi. Dan demikian. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa dipahami. Alhamdulillah paham Ustaz. Terima kasih. Baik. Baik, ada lagi sebelum kita tutup? Bismillah, afwan Ustadz. Ini kitab referensinya apa ya? Imdadul Muhith bitashili ulumil hadis. Saya mengambil ya tidak cuma satu referensi, banyak referensi ya. Kemarin sudah kita sebutkan di awal-awal ya, kitab yang menjadi referensi kita, maka bisa disimak kembali di video di awal-awal. Tapi yang jadi referensi utama pada pagi hari ini, kitab yang berjudul Imdadul Muhith. Itu kebalik ya di situ ya, tulisannya. Imdadul Muhith bitashili ulumil hadis. Kalau di situ tulisannya kebalik ya. Insya Allah nggak kebalik, Ustaz. Kamera depan. Insya Allah nggak kebalik, Ustaz. Jelas, Ustaz. Nggak, tidak terbalik. Insya Allah bisa terbaca dengan jelas. Oh, nanti dibalik di itu ketika ya. Taib. Jadi ketika sudah diedit ya, dibalik baru diupload gitu ya. Nah, Imdadul Mughith bitashili ulumil hadis. Ini kitabnya ya. Bisa disimak tadi dari halaman 38. Ada rangkaian-rangkaian sanadnya. Di sini jelaskan sanad-sanadnya. Itu untuk yang tadi apa namanya sahih li ghairihi. Kemudian untuk yang hasan li ghairihi tadi bentuk sanadnya seperti ini. Pohon sanadnya seperti ini. Ya, untuk memudahkan kita sebagai pemula bisa mengkaji melalui kitab ini. Memang, Masya Allah ya. Masya Allah, kitab ini sangat mudah sekali membantu kita untuk memahami apa? Memahami hadis sahih, apa itu hadis ya, hasan ya, sahih li ghairihi, hasan li ghairihi ya, dan seterusnya. Karena ada syajaratul isnad, ada pohon sanad dan dijelaskan ya oleh beliau. Hafizahullah ta'ala. Nah, ada soalan? Syukuran Ustaz. Hah? Cukup? Baik, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Ustadz Tony, nanti bisa di forward ke saya. Kiranya kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Juga ada persiapan untuk khutbah Jumat. Bismillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kami dan juga menjadi amal jariah untuk Ustaz sekalian, insyaallah. Baik, mungkin kiranya Ustaz mungkin bisa jika ingin live, tafadhol Ustaz. Silakan. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khair bagi teman-teman sekalian yang telah hadir kali ini, dan tidak henti-hentinya kami sampaikan kepada teman-teman sekalian untuk hadir di awal waktu agar dapat menyimak kajian ataupun kuliah ini secara keseluruhan. Dan itu pun salah satu adab dalam kita menuntut ilmu, dan semoga menjadi berkah untuk kita dan bermanfaat untuk kita sekalian, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ustadz sendiri menginginkan siapapun yang mengikuti kajian beliau untuk hadir di awal waktu, dan di situ beliau baru meridhoi untuk ilmunya disampaikan kembali kepada santri ataupun sanak saudara kita ataupun kawan-kawan kita, insyaallah. Dan keberkahan dari ridhonya seorang guru dalam menyampaikan ilmu sangat kita inginkan. Maka dari itu untuk teman-teman sekalian untuk bisa atau dapat hadir di awal waktu. Adapun yang memiliki uzur, mudah-mudahan itu suatu keringanan untuk kita sekalian. Kalam, insyaallah kita akan bertemu, dan insyaallah rekamannya sore hari ini atau siang nanti akan saya upload di link YouTube-nya, insyaallah. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz.